Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Ada yang bilang bahwa sekarang ini sedang eranya atau masa sulit. Tapi jangan khawatir, dalam kondisi masa sulit sekarang ini, apapun bisa kita lakukan untuk tetap eksis dalam dunia Anda masing-masing. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk tetap eksis di masa sulit bersama saya, Donny The Kaiser. Inilah edisi perdana DK Show. Oke pemirsa, kali ini tentu bersama saya Donny The Kaiser dalam DK Show. Untuk edisi yang perdana ini, edisi awal ini saya akan mengundang tamu saya khusus seorang pengusaha muda. Kalau muda saya juga muda sebenarnya kan. Yang kalau bahasa saya sebenarnya dia sedang nyamar jadi DJ. Anda tahu DJ apa? Disc jockey. Yang kerjanya muter-muter piringan musik itu. Dan dibilang menyamar karena tamu kita kali ini sebenarnya seorang miliarder muda yang sudah mulai usaha sejak masih mahasiswa. Kalau bicara soal nyali, nyalinya memang sungguh besar. Mungkin badannya juga cukup besar, sebesar nyalinya. Karena itu kita akan berguru dengan sosok yang satu ini. Bagaimana eksis di masa sulit? Langsung saja kita undang DJ Anton Wiryono. Halo Mas Anton, apa kabar? Sehat? Sehat. Terlihat cukup sehat ya. Silakan duduk Mas Anton. Terima kasih bergabung bersama kami dalam DK Show. Terima kasih mengundang saya. Anda ini seorang DJ atau seorang entrepreneur, pebisnis yang juga seorang CEO Good Debs. Bagaimana menceritakan seorang Anton? Saya sampai sekarang masih nge-DJ, tapi saya juga salah satu pendiri dari The Good Debs yang cerita sebelumnya ada Bright Spot Market, ada Featured and Events Company. Mungkin saya bisa ceritain dikit perjalanan saya dari nge-DJ sampai akhirnya bisa jadi pendiri perusahaan-perusahaan ini, perusahaan retail ini. Ya. Nge-DJ duluan atau nge-bisnis duluan? Nge-DJ juga nge-bisnis itu. Latihan saya pertama jadi entrepreneur adalah nge-DJ. Maruk juga ya? Lumayan. Anda katanya punya mental entrepreneur yang cukup kuat. Artinya pada waktu jadi DJ masih dianggap sebagai hobi, sudah dibisnisin juga ya, begitu ya? Iya, saya beruntung sebenarnya saya bisa mencari suatu hobi yang saya bisa monetize gitu ya. Saya bisa dapat duit dari hobi itu. Tapi ya, sebenarnya yang bikin beruntung sekali adalah sebenarnya saya nge-DJ nggak dapat bayaran juga saya tetap akan nge-DJ karena itu emang passion atau hobi saya. Yakin passionnya di bidang DJ? Iya, salah satu passion saya. Gitu. Sekarang passion saya udah evolve lagi mencakup lain-lainnya. Kalau saya mungkin terinspirasi dari musik sama community yang saya bangun sekeliling musik dan efek yang itu bisa dikasih dari activity itu. Tahun berapa mulai nge-DJ? Ketahuan tuanya nanti. Nggak bisa diralat mudanya. Dari umur 19, saya kuliah. Diam-diam kadang-kadang uang kuliah saya pun saya pakai buat beli piringan hitam ya, sebelum era digital, piringan hitam di mana itu mahal sekali dan makan tempat di rumah ya, bisa satu kamar gitu. Yang sekarang semua itu diganti dalam satu flash disk USB gitu ya. Iya. Dan pada waktu itu saya uangnya habis buat koleksi piringan hitam. Tapi happy ya? Tapi happy. Nah kemudian sekarang sebagai business owner, happy nggak? Sangat happy. Saya masih ngerasa beruntung bahwa yang saya lakuin adalah yang saya senang gitu ya. Saya beruntung masih bisa ngelakuin itu. Mas Anton. Masih transisi dari saya dari nge-DJ sampai sekarang saya jadi pengusaha. Masih saya ngelakuin yang saya senang. Pengusaha DJ atau DJ pengusaha? Dua-duanya boleh. DJ pengusaha. Ya. Ganti nama, DJ pengusaha. Kalau boleh milih misalnya, mau jadi DJ aja atau pengusaha aja? DJ aja. Yakin? Lumayan yakin. Satu emang karena musik adalah inspirasi. Tukeran. Serius nih. Ya udah, saya yang jadi pengusaha. Oke. Selamat malam pemirsa. Nggak cocok Mas, udah balik lagi. Ini artinya soal passion, ya kan? Kalau memang punya passion jadi DJ, kemudian jadi pengusaha, itu hubungannya di mana? DJ kan begini nih, pengusaha kan. Iya benar. Makanya tadi waktu ditanya lebih seneng nge-DJ atau jadi pengusaha, mungkin nge-DJ karena nge-DJ itu saya ngontrol semua sendiri ya. Maksudnya saya nggak perlu orang lain untuk ngelakuin yang saya lakuin. Oke. Di situ emang cukup menyenangkan, tapi artinya terbatas sama itu gitu. Saya ngerasa saya bisa bikin impact lebih dari cuman yang saya lakuin sendiri atau nyenengin
orang yang ada di penonton saya gitu ya. Tapi banyak banget yang saya belajar dari nge-DJ untuk ke bisnis. Dan mungkin yang utama adalah intuisi. Intuisi. Belajar untuk percaya sama intuisi. Nah, ini bicara soal intuisi, good debts, ya kan? Good step. Good The step. good step, ya. Itu termasuk hasil intuisi Mas Anton. Iya. Kenapa akhirnya jadi good step dan sampai sekarang perbedaan dengan intuisi Anda dengan orang-orang yang melakukan bisnis serupa itu di mana? Mungkin bisa dilihat dari perkembangannya juga ya. Maksudnya dari saya nge-DJ akhirnya saya bikin perusahaan untuk mensupport saya nge-DJ. Karena saya bisa datengin orang atau database yang dimauin oleh perusahaan-perusahaan. Akhirnya bikin event organizer yang akhirnya saya banyak bikin event buat mereka. Saya tahu saya nggak akan selamanya di situ karena stresnya besar di bisnis event. Dan saya ngerasa pada waktu itu, satu karena passion saya juga pada waktu itu di collecting sneakers ya, sepatu yang jarang. Saya ngeliat bahwa mungkin di retail atau khususnya retail yang dikurasi atau terpilih dan langka dan jarang itu adalah passion saya berikutnya. Dan itu bisnis yang saya ngerasa lebih scalable daripada saya kalau nge-DJ saya harus ada di situ setiap kali gitu atau bikin event pun begitu. Mungkin di retail saya bisa bikin impact lebih besar dan ujung-ujungnya saya nggak usah secapek kalau saya di bisnis event karena saya bisa delegasi ke orang lebih banyak, orang-orang yang mungkin lebih pintar dari saya juga gitu. Harus belajar delegasi ya. Kalau jadi DJ ego ya, sendiri benar. ya. Itu yang beda ya. DJ benar-benar sendiri. Begitu kita manage sekarang di Good Step udah ada 450 orang dan counting ya. Saya ya udah bukan saya gitu. Mungkin saya yang memulai idenya. Tapi gaya bersama founder lainnya dan saya ngarahin aja tapi yang kerja orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya. ngerasa kena krisis nggak? Atau katanya sekarang lagi sedang sulit-sulitnya nih. Good Step gimana? Iya betul, ya, pasti ada dampaknya karena konsepnya Good Step adalah, dan ini mungkin sebenarnya jadi peluang ya di era krisis ini. Konten yang kita jual 80%, 70-80% adalah produk Indonesia, produk lokal. Tapi sisanya 30% adalah produk luar yang juga terseleksi ya. Dengan tujuan nantinya produk Indonesia ini nggak kalah sama produk luar. Atau kita nurture, kita incubate sampai produk Indonesia ini nggak kalah sama luar. Itu misinya kita di Itu butuh keyakinan dan itu ada intuisi di situ. Ya, betul. Gitu dari awal saya waktu pertama transisi itu ya dari event saya mau masuk ke retail ya. Saya masuk ke retail impiannya adalah bikin toko seperti Good Step. Ada di mall besar di Jakarta dan di Indonesia nantinya. Tapi pertama belum ada duitnya. Karena backgroundnya nggak di retail, nggak ada investor yang percaya mau ngasih uang saya. Kedua, mallnya pun nggak akan ngasih tempat ke saya karena biasanya di mall kan merek-merek yang besar dan internasional. Ya? Apalagi pada waktu itu ya, 6 tahun yang lalu, ini 5 tahun yang lalu. Akhirnya dari apa yang saya bikin dan apa yang saya respon dari sekeliling saya bikin event retail dulu karena saya ngertinya event. Tapi saya tahu saya masuk retail, saya bikin event retail namanya Bright Spot. Di mana yang event pertama yang datang 5.000 orang. Jadi udah mulai 6 tahun yang bisnis. tahun yang lalu. Nah ini ngomong-ngomong bicara soal intuisi bisnis, bisa nebak nggak segmen berikut kita mau bahas apa? Coba intuisinya sejauh mana? Mungkin diet dan Oke. acara lain ya mungkin. Oke. Saya setuju. Kalau gitu kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama saya dalam DK Show.